Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita masih hidup. Di luar sana ada orang-orang yang tadi malam tidur, pagi dia tidak bangun. Kemudian yang kedua, kita bersyukur hidupnya kita di pagi ini kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk datang ke rumah Allah. Karena ada orang-orang yang bangun dia masih hidup tapi Allah tidak berikan taufik untuk melakukan ketaatan. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifai, asli dari Riau. Saya sampaikan ini, saya khawatir nanti waktu menyampaikan saya kebawa-bawa gaya sana gitu. Jadi takutnya mungkin bagi orang Jogja mungkin kok kesannya kasar gitu ya Pak ya, atau mungkin kok kayaknya kurang sopan dan yang lain gitu. Jadi ini sedikit perkenalan. Saya berusaha mencoba misalkan pembawaannya ngikuti pembawaan Jogja gitu. Cuma nanti kadang takutnya di tengah-tengah materi gitu ya, pilihan kata atau yang lain mungkin kalau di Jogja rasanya kurang pas. Saya mohon berkenan untuk dimaafkan seperti itu. Layar sudah muncul? Baik. Ya, kita sambil menunggu ya coretannya untuk layar. Qadarullah tadi lupa ke bawah Type-C-nya. Sebelumnya di sini kita materi sampai jam berapa nanti? 5.48 38. Akhirnya, maksudnya sampai akhir sama tanya jawab jam berapa? 48. Kita genepin 50 ya. Kita genepin 50 berarti ada waktu sekitar berapa menit lagi? 30 menit lah ya, sekitar 30 menit. Jadi nanti materinya mungkin 10 sampai 15 saja, sisanya kita pakai tanya jawab. Baik, yang pertama sambil nunggu kita lanjut saja karena waktu terbatas. Yang pertama adalah kenapa kita perlu belajar tentang riba? Jawabannya ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi kita berkepentingan belajar tentang riba karena Allah secara tegas menyebutkan di dalam Al-Qur'an riba Allah haramkan. Artinya apa? Artinya kita perlu belajar supaya jangan sampai nanti kita nggak paham tentang riba, lalu kita terjatuh pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran wa harrama ar-riba. Kemudian masih turunan dari ini, seberapa bahayanya riba itu ada kisah dari Imam Malik. Ada seseorang suami datang ke Imam Malik nanya, Imam Malik, saya tadi ngomong ke istri. Apa kata dia ke istrinya? Dek, kalau di dunia ini ada yang lebih buruk dari khomer, dari minuman keras yang masuk ke tubuh seseorang, berarti kamu tertalak. Tapi ini jangan dicoba-coba Pak ya, jangan main-main dengan talak. Cuman karena orang ini merasa bahwa yang paling mengerikan, yang paling buruk itu adalah khomer, maka dia berpandangan kamu gak mungkin tertalak. Karena menurut dia itu khomer paling tinggi levelnya secara bahaya.
Tapi dia tetap nggak enak juga datang ke Imam Malik. Kira-kira istri saya tertalak nggak? Imam Malik nggak langsung jawab, Pak. Tunggu, saya cari dulu jawabannya. Dan ini ngasih pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ditanya tentang perkara agama, itu kita tidak ada kewajiban menjawab sebenarnya, Pak. Jadi jangan nanti karena kita gengsi atau karena kita ngerasa, wah kalau saya nggak jawab jatuh harga diri saya. Enggak, Pak. Ulama-ulama kita itu banyak kok hal-hal yang mereka bahkan bilang saya nggak tahu atau saya cari dulu jawabannya, gitu ya. Terus orang ini datang lagi besok. Imam Malik bilang nanti dulu, saya belum ketemu jawabannya, pulang dulu. Karena risikonya kalau kita jawabnya itu keburu atau mungkin ragu tapi kita tetap nekat jawab, nanti resikonya apa? Kita jadi jembatan antara orang ini dengan surga, kita jembatannya, jatuh kita ke neraka. Maka begitu sudah ketemu Imam Malik disampaikan, istrinya ketalak, Pak. Kenapa kok bisa? Karena ternyata kata Imam Malik ada yang lebih buruk dari khamr, yaitu adalah riba. Alasannya Imam Malik karena orang yang melakukan riba itu dia nantang Allah, ngajak Allah perang. Bayangin kalau sekarang ada orang Indonesia nantang Pak Jokowi, kira-kira gimana? Ditantang sama dia Pak Jokowi, Pak Jokowi, Bapak buat aturan gini saya tidak cocok, ayo Pak kita tarung. Kira-kira gimana, Pak? Besok pagi hilang, Pak. Udah hilang aja tuh. Mana Bapak kemarin? Udah hilang. Nah, ini yang dia mau tantang adalah Allah. Makanya kata Imam Malik, riba itu sangat mengerikan. Kalau bisa layarnya aja yang dibesarin. Jangan saya yang dibesarin. Karena yang butuh layar. Itu yang pertama, Pak. Jadi nanti kalau ditanya tentang kenapa kita kok belajar riba, ya, jawabannya adalah tadi. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. 275 ini biar enak ngapalnya, 2 tambah 5 hasilnya 7, gitu kan, suka kalau dicocok-cocokin gitu. 2 tambah 5 7. Dan ini nanti Al-Baqarah 279 pun begitu, masih 275, 76, 77, 78, 79 itu deret-deret masih ada hubungan sama riba. Di sini Allah menegaskan bahwa riba haram. Sehingga kalau kita tahu Allah mengharamkan sesuatu, maka kita harus memastikan kita nggak melakukan itu. Nah, itu poin satunya. Kenapa kok kita perlu belajar riba? Karena ini waktu kita terbatas, tentu kita nggak mungkin untuk belajar semuanya. Tapi minimal kita tahu kenapa penting belajar riba. Kemudian poin yang kedua, sebelum kita bahas definisi, riba itu kira-kira berasal dari mana saja, Pak? Jawabannya hanya 2 saja. Riba itu berasal dari 2. Jadi kalau kita buatkan transaksi kita sehari-hari, ada namanya jual beli, ada namanya utang, piutang, ada namanya riba. Nah, riba itu dia bisa datang dari nomor 1, riba juga bisa datang dari nomor 2. Kalau nomor 1 pindah ke nomor 2, itu bisa juga, tapi itu tidak haram. Nah, di sini di belakang kelihatan ya, Bu ya, atau kurang besar? Kurang besar ya? Baik, saya besarin. Dari 3 ini, Pak, mana yang halal, mana yang haram? Mana yang halal, mana yang haram? Jual beli halal, utang piutang halal, riba haram. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a, jual beli halal. Apa hukumnya jual beli HP? Halal. Apa hukumnya jual beli mikrofon? Halal. Apa hukum jual beli meja? Halal.
Jadi semua yang ada di sini silahkan dipertanyakan, boleh tidak diperjualbelikan, hukum asalnya halal. Apa hukum asalnya utang piutang? Jawabannya halal. Jadi utang itu halal, tentu dengan catatan, pertama dia niat bayar, yang kedua adalah dia punya kemampuan untuk membayar. Yang menjadi masalah adalah kalau jual beli berubah menjadi riba atau utang piutang berubah menjadi riba. Yang paling banyak yang mana? Umumnya ini. Umumnya ini. Yang paling banyak terjadi. Nanti kita lihat bentuknya. Kalau poin 1 berubah jadi poin 2 apa Pak contohnya? Jual beli jadi utang piutang. Kredit. Pernah kita datang ke warung ngebon, misalkan Mbak, tolonglah Mbak saya bawa dulu, nanti tak bayar. Itu berarti titik 1 berubah menjadi titik 2. Boleh sampai di situ? Boleh. Jual beli kredit itu diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah kalau titik 2 pindah ke titik 3 atau titik 1 pindah ke titik 3. Sehingga kalau kita mau kredit itu hukum asalnya boleh. Jual beli boleh. Kenapa kredit boleh? Karena dia itu aslinya adalah jual beli. Nah, utang piutang itu biasanya juga sebabnya ada 2. Pertama berasal dari jual beli, ada yang utang piutang murni. Apa contoh utang piutang murni, Pak? Misalkan kita lagi butuh, Pak, ini anak mau masuk kuliah untuk pendaftaran, kebetulan saya belum cair gajinya atau yang lain, nggak punya tabungan, saya boleh utang nggak Pak? Nanti saya bayar. Itu utang piutang murni tanpa didahului dengan jual beli. Jadi di sini tadi kita sepakati yang ini hukumnya halal, jual beli itu halal, utang piutang halal, yang riba yang haram. Nah, riba itu secara bahasa artinya tambahan. Tapi apakah semua tambahan riba? Belum tentu. Sehingga yang kita perlu tahu adalah yang di sini. Kapan jual beli berubah menjadi riba dan kapan utang piutang menjadi riba? Mau yang mana dulu yang dibahas? Yang mana Pak? Piutang dulu. Kalau yang pertama itu jual beli berubah jadi riba. Kalau yang nomor 2 yang paling banyak atau mana-mana? Yang pertama enggak apa-apa. Yang kedua. Oke. Sepakat yang kedua? Ya, yang kedua enggak apa-apa. Kapan utang itu berubah menjadi riba? Karena utang di titik 2, kalau sekedar utang itu halal. Tapi kalau utangnya berubah, pindah dia ke titik 3 jadi haram. Berarti utang yang berubah menjadi riba adalah pada saat di situ terdapat tambahan. Nah, tambahan ini yang menjadi haram pertama disepakati atau disepakati waktu kapan? Sebelum lunas atau ketika pelunasan. Ya, ketika pelunasan. Nah, kesepakatan ini bentuknya macam-macam, Pak. Bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, bisa dengan kebiasaan. Contohnya yang disepakati sebelum lunas begini. Kalau disepakati itu artinya adalah dua pihak Pak ya. Yang ngasih utangan dengan yang nerima utang atau yang berutang gitu. Jadi sebelum lunas itu bisa nanti dia ketika akad, ketika awal
atau sudah akad atau sudah dikasih duitnya di tengah-tengah, anggap pelunasannya di sini. Contohnya gimana? Si A, anggap si A itu adalah yang berutang. Berarti yang berutang itu namanya kreditur. Yang si A yang ngasih utangan, si B yang berutang. Ini yang berutang. B datang ke A. A, saya mau utang. Berapa? 10 juta. Oke, enggak apa-apa, kata si A. Tapi ya B tahu sendirilah B, zaman 2023 mana ada utangan cuma-cuma, kata si A. Ya enggak apa-apa A, kata si B. Ya kamu maunya berapa? Ya nanti kalau utang 10 juta ya baliknya 11. Dah, itu riba. Berarti tambahannya di mana? Nominalnya nambah dari 10 menjadi 11. Tapi kadang sekarang itu orang udah pinter. Karena dia tahu kalau gitu riba, akhirnya dia bilang, enggak apa-apa, kamu saya utangin 10, nanti baliknya 10. Kira-kira aman enggak Pak kalau begitu? Aman. Ada tambahan? Enggak ada. Dia ngambil tambahannya dari tempat lain Pak. Tapi gadein ya motornya ke saya. Tapi gadein sawah kamu ke saya. Nanti sawahnya saya yang ngolah, motornya saya yang pakai, kata si A. Itu riba. Tambahannya bentuknya apa? Makai sawah gratis, makai motor gratis. Itu kalau kita nyewa sawah, kan per hari ada nominalnya itu Pak. Iya kan? Nah, sebesar itulah nilai riba dia. Sehingga tambahan itu tidak mesti bentuknya uang. Nggak mesti. Misalkan nih, sekarang yang lagi ngetren apa? Yang lagi ngetren. Kalau sekarang kan lagi rame nih orang mau umroh. Dah, kita misalkan travel umroh. Kita bilang, Pak, Bapak mau umroh enggak Pak? Ini tetangga udah umroh semua nih Pak, besok berangkat. Terus, ya saya nggak punya ini, nggak punya uang. Atau Bu, Ibu mau umroh enggak? Oh gampang kata travelnya. Ibu kita utangin, nanti berangkat lewat kita. Ibu, ini paket umroh kita 30 juta. Si A ngasih utangan berapa? 30. Nanti pulang umroh dicicil. Cicilnya berapa? 30 juga. Dari A ke B 30, B ke A 30. Riba enggak? Jawabannya riba. Di mana ribanya, Pak? Si A yang tadi travel, mau nggak Pak dia ngasih utangan kalau Bapak nggak pakai travel dia? Misalkan nih, si A ini travelnya misalkan travel maju terus gitu ya. Dia bilang, Pak, Bapak mau nggak Pak? Oh bisa. Tapi saya bilang, saya utang 30 dari travel maju terus, tapi saya berangkat lewat travel terus maju. Mau nggak kira-kira dia? Nggak mau Pak. Di mana benefitnya? Kamu tak utangin tapi beli jasa saya. Itu riba juga. Jadi nggak mesti ketika ngasihnya 30 balik 30 aman dari riba, itu nggak mesti. Contoh yang lain, zaman dulu terkenal apa Siti Nurbaya kan ya? Pernah dengar kisah itu? Nah, sama. Kalau misalkan krediturnya bilang, Pak, Bapak butuh uang, Ibu butuh uang, tak utangin. Berapa? 100 juta. Tapi syaratnya, putrinya dinikahin ke putri saya. Riba juga. Kenapa? Karena posisi debitur kira-kira, kalau kita nggak dikasih utangan, mau nggak Pak kita jodohin anak kita ke dia? Belum tentu. Sehingga bentuk tambahan itu nggak mesti uang. Nah, itu bisa tadi lisan, bisa tulisan. Ini cukup jelas. Yang kebiasaan gimana? Kebiasaan itu misalkan di masyarakat, itu kan di masyarakat kalau kita utang kan nggak ada itu pakai mungkin nggak ngomong lisan, nggak ngomong tulisan, tapi kebiasaan Pak. Diem aja. Di kelurahan ini misalkan, itu ada semacam kebiasaan tidak tertulis. Kalau ngutangnya 100, bayarnya 100, itu dikucilkan. Ada nggak kebiasaan di sini begitu? Nggak ada ya.
Insya Allah nggak ada. Nah itu sama, itu dianggap kesepakatan. Jadi kalau misalkan datang kita, Bu, saya utang 100 Bu. Oh iya Bu, ini nggak ada tuh lisan, nggak ada tulisan, nggak ada. Pas besok mau bayar utang, Bu, ini saya mau bayar utang 100. Balikinnya sama. Langsung nama si ibu diumumin di grup WA kelurahan. Ini nih orang nggak tahu terima kasih nih, utang 100 balik 100 atau masuk ke daftar hitam. Sama, itu kebiasaan. Jadi kebiasaan itu juga dihukumi seperti kesepakatan. Itu sebelum pelunasan. Kalau ketika pelunasan gimana? Kalau bentuknya kesepakatan, nanti dikode Pak sama yang ngutangin. Misalkan dia ngasih, ini ya utangnya 100. Terus si ini nih pakai kode dia. Zaman sekarang banyak orang nggak tahu terima kasih. Ngomong di depan orangnya nih. Paham maksudnya? Kamu tuh nggak tahu terima kasih, tak utangin 100 kok yang bayarnya 100 gitu loh. Diutangin 100 tuh yang mbok ya tahu terima kasih, dilebihin. Nah, itu juga enggak boleh. Tambahan yang boleh itu yang gimana? Yang tidak ada kesepakatan lisan, tidak ada kesepakatan tulisan, tidak ada kebiasaan. Tapi dia dilakukan ketika pelunasan murni. Inisiatif siapa Pak? Yang utang. Itu boleh. Misalkan, kalau yang seperti ini boleh, ini tidak haram. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu utangnya unta dan untanya masih remaja. Kalau kita mungkin unta sapi di sini sapi gitu ya, sapi-sapi yang usia berapa kira-kira? Masih sedang lah gitu ya. Nah, Rasul bayarnya yang lebih tua yang lebih mahal. Mungkin utang harga sapi mungkin masih 5-10 juta. Waktu mau bayar kata Rasul bayar pakai yang lebih tua. Dan itu harganya mungkin udah 25 dan seterusnya. Itu boleh kalau murni inisiatifnya yang berutang. Nggak ada disepakati, nggak ada di kode-kode, nggak ada dibilang-bilang, nggak ada disindir-sindir, itu halal. Jadi kalau kita misalkan diutangin orang, kemudian pas mau bayar, Bu makasih ya sudah diutangin, kita diutangin 10 juta, kita kasih misalkan lebihan, bentuknya bisa makanan atau yang lain dan seterusnya, itu boleh. Nah ini yang kita perlu bedakan, mana tambahan yang diharamkan, mana yang tidak diharamkan. Dan tambahan tadi bentuknya bisa macam-macam. Bisa dia uang, bisa yang lainnya. Dah, waktunya sudah habis materi saya. Kalau mau ke jual beli nanti jual beli panjang. Mau tanya jawab atau lanjut materi? Karena ini biasanya panjang Pak pembahasan riba. Silahkan, saya manut. Mau tanya jawab atau mau tambah materi? Kalau tambah materi ya tidak bisa tanya jawab. Kalau tanya jawab ya berarti materinya sebatas ini dulu. Non? Materi. Berarti tanya jawab sampai 6:30. Ya manut sudah. Saya ikut. Berarti lanjut. Itu utang piutang. Makanya yang paling aman kalau kita pengen selamat dari riba, usahakan kita selamat dari utang. Karena di zaman sekarang itu rasanya susah kalau kita mau cari utangan yang tanpa riba. Yang ketiga, itu jual beli yang berubah menjadi riba. Tapi dia tidak melewati kredit. Nah, di sini untuk jual beli itu hanya komoditi tertentu saja. Jadi kalau di dalam kotak hitam ini itu adalah semua barang yang bisa diperjualbelikan. Karpet, kabel, proyektor, lampu, kipas angin, pokoknya semua yang bisa diperjualbelikan masuk di dalam kotak ini. Nah, kata Allah dan Rasulnya hanya ada item tertentu saja di sini yang ini butuh perlakuan khusus. Ini kita sebut dengan orang VIP dan VVIP.
Kalau bahasa hadisnya nggak ada Pak, VIP, VVIP itu nggak ada. Ini hanya untuk memudahkan. Kira-kira Pak, kalau ada tamu istimewa nih, Jogja 1, Sultan datang, mungkin nggak Pak kita perlakukan kayak warga biasa? Besok Bapak hilang Pak. Kalau misalkan Sultan datang nih, mau ke sini, terus servisnya biasa aja gitu. Besok takmir sini, mana Bapak takmirnya? Atau siapa lagi, Pak Jokowi datang ke kampung kita, kan tidak mungkin Pak. Orang-orang VIP, VVIP itu kita servis kayak orang biasa itu tidak mungkin. Ya minimal nanti ada yang ngawal, ada karpetnya, jemputannya beda dan seterusnya. Nah sama, ada beberapa komoditi yang Allah dan Rasul bilang ini VIP dan VVIP ya, tolong diperlakukan khusus. Selain ini terserah wis gitu. Terserah mau diperlakuin khusus silakan, enggak terserah gitu ya. Nah, VIP dan VVIP ini ada dua kelompok. Kelompok satu namanya emas, kelompok dua namanya perak, kelompok tiga itu uang masuk di sini. Yang kedua kelompok makanan pokok, jadi beras, kemudian gandum, kurma, kismis. Nah, kapan dia VIP, kapan dia VVIP, Pak? Dia VIP kalau VVIP itu berarti double ya. Kalau VIP itu pesannya perlakuan khususnya satu saja. VVIP itu perlu double dia, beda. Ini karena V-nya double, maka perlakuan khususnya dua. Dia menjadi VIP kalau dia ditransaksikan dengan yang satu kelompok tapi beda jenis. Emas dengan uang, perak dengan uang dengan emas itu VIP. Tapi kalau emas dengan emas itu VVIP. Bisa diikutin? Belum bisa diikutin. Baik. Ini kan jual beli, si A penjual, si B pembeli. Nah, kalau si A jual emas, si B bayarnya pakai emas, ini VIP atau VVIP? V-nya double ya. Kenapa? Karena mereka di satu kelompok dan dengan benda yang sama. Ini berarti kita bilang VVIP. Berarti nanti butuh dua perlakuan khusus. Nanti kita lihat apa perlakuan khususnya. Siapa yang sering tukar tambah emas? Ibu-ibu ini biasanya. Punya emas lama datang tukar tambah. Kalau emas, kita mau beli emas, bayarnya pakai uang. Apa ini? VIP saja. Kenapa? Satu kelompok dia, tapi beda jenis. Beli uang emas pakai uang. Sama, kalau kita mau beras, bayarnya pakai beras, berarti ini VVIP. Kalau beli beras, bayarnya pakai kurma, ini VIP. Nah sekarang, beli emas, bayar pakai beras. Berarti yang sini, dia sudah keluar dari kelompoknya Pak. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak pengen ngasih hadiah untuk ibunya, emas. Tapi kita petani, punya sawah, alhamdulillah luas. Jadi punya sawah luas, datang ke toko emas nggak bawa uang Pak. Bawa apa? Truk. Satu truk isinya beras semua. Datang ke toko emas, Pak saya mau beli emas. Ini satu truk ini nilainya mungkin 100 juta. Saya dapat berapa gram? Kalau 1 gramnya 1 juta berarti dapat 100 gram. Ini satu truk ini. Kalau tukang emasnya mau boleh enggak Pak? Boleh. Ini sekarang tukang emasnya mau apa enggak? Anggap aja mau gitu ya. Kalau yang enggak mau, aduh Pak dijual dulu Pak ya. Saya
susah Pak kalau Bapak bayarnya pakai beras. Tapi kalau tukang emasnya mau, udah apa-apa Pak, ini Ramadan saya butuh ini beras katanya. Beras lagi tinggi permintaan kalau Ramadan. Mau dia. Kira-kira kalau beli emas bayar pakai beras VIP atau VVIP Pak? Jawabannya ini udah biasa Pak. Jadi ini kalau dia sudah persilangan seperti ini, nggak ada perlakuan khusus Pak. Anggap aja ini ada suku di kelompok satu dengan suku di kelompok dua gitu. Kalau sudah beda suku dia nikahnya, nggak ada perlakuan istimewa. Bisa diikutin? Artinya kalau dia ditransaksikan nanti, alat bayarnya bukan yang dari kelompoknya dia, itu udah nggak ada perlakuan khusus. Contoh lagi misalkan, beli kurma bayarnya pakai uang. Ini VIP atau VVIP? Biasa. Mulai dapat gambaran mana yang VIP, VVIP? Ya, begitu ya. Nah, sekarang kita berkepentingan melihat apa sih yang perlakuan khususnya ini. Kan ada yang dibilang satu perlakuan khusus, yang ini dua perlakuan khusus. Nah, perlakuan khususnya adalah perlakuan, ini nggak apa-apa ya saya tulis gede biar kelihatan. Perlakuan khusus. Kalau perlakuan khususnya itu satu, berarti harus serah terima tunai atau cash. Kalau yang butuh dua VVIP berarti serah terima tunai atau cash ditambah harus sama. Harus sama itu artinya 1:1. Sekarang kita lihat ke kasus. Tapi sebelum ke kasus, di dalam transaksi jual beli itu ada 4 tahap Pak. Walaupun mungkin selama ini kita sering jual beli, tapi kita mungkin nggak begitu perhatian dengan tahapan ini. Tahap 1 namanya adalah pra-akad. Tahap 2 namanya akad. Pra-akad itu contohnya apa? Nego, tanya-tanya gitu ya. Kita kalau mau beli, Bu ini berapa Bu bawangnya? Bawang berapa Bu? Bawang sekarang sekilo? Enggak tahu saya harga bawang. Anggap saja 25 misalkan. Enggak tahu saya. Aduh mahal Pak, kata ibunya kan. 20 ya? Oh enggak bisa Bu. 30 boleh kata bapaknya. Nah, itu nego. Di situ belum ada konsekuensi hukum. Kalau akad itu artinya ijab qabul. Berapa? 25. Oke, saya beli sekilo. Itu ijab qabul. Lisan bisa dengan ijab qabul, dengan tindakan bisa. Yang ketiga adalah bayar. Bayar ini berarti dari siapa Pak? Pembeli ke penjual. Lalu yang keempat namanya adalah serah terima. Berarti serah terima ini dari penjual ke pembeli. Jadi kalau kita tadi beli bawang, ini ya kita bayar bawangnya ke kita. Nah, 4 tahapan ini kalau nanti untuk tamu VIP berarti harus serah terima cash, tunai. Artinya tunai itu ada di sini. Pada saat akad, poin 1, 2, 3, 4 harus dalam satu titik atau dalam satu garis lurus. Begini dia. Sorry. Harus dalam satu garis lurus. Kalau ini kan kita jabarkan untuk memudahkan sebenarnya. Dan kita sering melakukannya begini. Di satu momen yang sama kita
pra-akad kemudian kita akad, kemudian kita bayar, kemudian kita terima. Pernah enggak Pak melakukan yang begini? Pernah, dan ini dalam satu momen. Sering kita datang ke tempat penjual gorengan. Berapa Pak harga gorengannya sekarang? Oh 5.004. Itu berarti pra-akad. Nanya dulu. Ya sudah, saya beli 20.000. Oh oke. Akad. Lalu ini Pak ya 20.000, bayar. Ini gorengannya, dikasih, terima. Sering nggak lakuin transaksi yang begitu? Datang ke warung misalkan, Bu, saya mau beli ini es krimnya. Berapa es krimnya? Oh yang ini 5.000. Kalau yang ini 3.000, ini 2.000. Pra-akad. Ya sudah, saya beli yang harga 5.000, beli 2. Oke, akad. Terus ini Bu ya, uangnya 10.000, bayar. Diterima es krimnya, terima. Nah, tamu VIP itu harus terpenuhi 4 ini sekaligus. Artinya tidak boleh kredit. Nah, yang VIP mana contohnya tadi? Ini. Jadi artinya kalau kita beli emas, bayarnya pakai uang, maka berapa emasnya? 1 gramnya 1 juta. Saya beli 5 gram, ini uangnya 5 juta, kemudian sini emasnya. Tidak boleh kredit, tidak boleh cicil, tidak boleh online, tidak boleh tertunda. Ini harus tuntas di satu majelis. Karena kalau online nggak mungkin kan? Pak, saya beli emasnya. Oke, beli berapa? Sekian. Terjadi apa? Akad di sini. Pra-akad sudah lewat. Ya sudah, Bapak transfer dulu sama ongkirnya, bayar. Emasnya mana? Belum selesai di majelis akad, enggak boleh. Dan itu jadi riba. Tambahannya di mana? Waktu. Nah, kemudian ada yang beli emas online di sini atau cicil emas? Nah, kemudian yang VVIP adalah kalau beli emas dengan emas jumlahnya enggak sama. Misalkan kita punya emas lama 10 gram, kira-kira mau enggak si tukang emas kalau kita kasih? Ini emas lama saya 10 gram, kasih saya emas baru dengan kadar yang sama 10 gram. Mau enggak? Enggak mau. Oh kalau ibu mau yang baru dengan kadar yang sama, ibu dapatnya 8 gram. Ya sudah, ini 10 gram saya, sini 8 gramnya. Dia memenuhi enggak perlakuan ini? Terpenuhi dia. Ini terpenuhi? Tunai dia? Tuntas? Yang ini terpenuhi? Tidak 1:1. 1 gram harus bandingnya 1 gram. Saya ngasih 1 gram, saya akan terima 1 gram. Saya terima 1 gram, saya akan kasih 1 gram. Kalau tidak 1:1, maka tidak boleh. Solusinya apa kata Rasul? Jual dulu emas lama kita, dapat uang, belikan emas baru. Ribet, susah. Ada yang mikir gitu? Ya kata Rasul, itu yang halal. Kalau kita nekat bypass, itu yang haram. Oke, itu kurang lebih gambaran jual beli. Hanya pada ini saja Pak. Hanya pada yang VIP dan VVIP. Selain itu silahkan. Boleh nggak kita beli barang, bawa dulu, bayarnya nanti? Boleh? Boleh. Atau bawa nggak bayar boleh ya? Tergantung yang jual. Gitu ya. Nah, kalau beli emas bayarnya pakai beras kira-kira gimana? Harus 1:1? Harus serah terima tunai atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan VIP, bukan VVIP. Jadi kalau nanti ada yang komplain, masa enggak boleh beli emas cicil? Boleh beli emas cicil kalau nyicilnya pakai beras. Nyicilnya pakai selain yang di kelompok dia. Clear? Boleh enggak beli emas nyicil? Tergantung bayarnya pakai apa. Kalau beli emas
bayarnya nanti pakai, kita punya apa? Kita pedagang buah misalkan. Kita bayarnya pakai buah, setiap hari ngasih. Ini apel sekilo. Ya. Ah, kurma kalau Bapak yang juragan kurma. Jadi beli emas 1 gram harganya berapa? 100 kilo kurma misalkan. Bayarlah itu. Itu nggak apa-apa, boleh dicicil. Gitu ya solusinya. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau disampaikan. Saya siap mau sampai jam 7 ya manut, sampai jam berapa manut. Nanti silakan di stop kalau waktunya habis Pak ya. Tanya jawab sampai jam berapa? Sudah habis waktunya? Ya sudah. Berarti kita tutup. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ah, banyak yang nanya. Berarti kita kasih sampai jam berapa Pak? 10.15. Takmirnya mana takmir? Yang ini, penanggung jawab. Karena kalau muamalah ini biasanya yang ditunggu-tunggu justru yang tanya jawab. Saya sampai jam berapa? Jam 6 itu 5 menit lagi, cuman bisa 1 soal itu. Ya nanti dihentikan aja kalau sudah habis. Silakan Pak. Ya, ya. Mm-mm. Ya, baik. Mengenai jual beli kita dengan menampilkan foto atau spek dan kita nggak lihat langsung barangnya, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan selama foto spek itu sesuai dengan realita. Kenapa? Karena ulama yang mempersyaratkan bahwa jual beli itu tuh kita harus lihat langsung. Itu nanti hubungannya dengan goror atau dengan ketidakjelasan. Nah, dijawab oleh yang lain. Goror ketidakjelasan itu sekarang bisa diwakili dengan apa? Sampel, contoh, foto, deskripsi. Sehingga kalau di deskripsinya itu penjualnya jujur, mestinya apa yang dideskripsikan akan sama dengan yang kita akan dapatkan. Nah, maka catatan untuk penjual harus jujur. Deskripsinya harus detail, jangan sampai nanti dia nipu. Saya pernah Pak, beli ini Pak, kayak keset itu loh Pak. Saya kira ini keset kok murah sekali, harganya cuma 5.000. Ketika datang itu Pak, diameternya hanya sejengkal gini Pak. Bentuknya keset. Nah, makanya kita sebagai penjual harus deskripsikan dengan pembanding misalkan. Ini diameternya 10 cm. Atau kalau dia punya barang lain, pensil misalkan. Nah, kira-kira sepensil inilah bunderannya misalnya. Jadi jangan sampai dia nipu. Tapi kalau dia nggak nipu, dia jujur semua, maka diperbolehkan. Dan itu terpenuhi syarat jual beli adanya kejelasan pada objek yang ditransaksikan. Wallahu a'lam. Ya, tadi Pak, siapa yang sebelah sini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mm-mm. Waalaikumsalam. Yang pertama, riba ada berapa? Ulama membagi dua. Riba jual beli dan riba utang piutang. Itu. Jadi seperti yang kita tampilkan, riba jual beli itu nanti ada yang bagi lagi.
Ada yang fadl atau ada tambahan, enggak 1:1, itu seperti emas tadi. Ada yang nasiah, kalau nanti penundaan waktu serah terima. Itu yang pertama, kalau ditanya jenis riba. Kemudian yang kedua, kita ini butuh sekarang. Pengen buat rumah. Kira-kira buat rumah atau beli rumah atau punya rumah pribadi halal atau haram, Pak? Halal. Dan Islam memperbolehkan. Bapak silakan punya rumah, Bapak silakan beli rumah, Bapak silakan buat rumah, itu tidak ada masalah. Catatannya satu, gunakan cara yang halal. Jadi jangan nanti ketika dibilang, Pak, kalau nanti Bapak kredit rumah, KPR dan seterusnya, di situ ada riba, berarti tidak boleh. Karena ada transaksi yang haram. Jangan nanti salah paham sama kiainya, jangan salah paham sama ustadznya. Wah, itu ustadz itu menghalangi saya punya rumah, tidak pengen saya punya rumah. Bukan. Bapak silakan punya rumah, kita dukung dan seterusnya, tapi dengan cara yang halal. Sudah? Apakah kebutuhan itu boleh dan menjadi uzur untuk menghalalkan riba? Jawabannya tidak. Riba itu hanya menjadi halal kalau darurat. Nah, penting sekarang ukuran darurat itu apa? Nah, jangan nanti di masyarakat kita mendaruratkan diri. Nah, aslinya tidak darurat ini, tapi oh ini darurat gitu. Darurat kata para ulama, kalau Bapak tidak lakukan, ninggal. Kalau tidak punya rumah pribadi, ninggal tidak, Pak? Saya nggak jawab sendiri. Ada pilihan ngontrak, kemudian nyewa, kemudian apa lagi? Nebeng sama orang gitu kan ya. Jadi ulama memberikan indikator dia ini bisa menjadi halal hanya pada kondisi darurat. Kalau kita nggak lakukan, ninggal kita, berarti silahkan. Tapi kalau nggak dilakukan hanya susah atau kayak gengsinya nggak tersampaikan, itu nggak menjadikan halal. Itu. Jadi contoh yang darurat apa, Pak? Misalkan ya, contoh yang darurat di antara yang dicontohkan para ulama adalah qadarullah, misalkan ada keluarga atau kita harus dioperasi. Butuh tindakan, ini kalau nggak dilakukan tindakan, ninggal. Biayanya besar. Harusnya sekarang ada BPJS ya. BPJS apapun sakitnya bisa tercover enggak, Pak? Masih bisa toh? Masih bisa? Atau enggak juga? Saya enggak tahu sih detail teknisnya gimana gitu kan ya. Tapi anggap aja enggak ada BPJS atau enggak ada yang lain, enggak ada yang bisa kita jual, enggak ada yang kita bisa gadaikan, terpaksa satu-satunya cuman riba, itu kata para ulama diizinkan. Tapi kalau ada yang masih bisa dijual, masih ada yang bisa digadaikan, yang cara lain selain riba nggak boleh. Seperti itu. Wallahu alam. 559. Mau ditutup atau lanjutannya jawab? Tutup. Baik. Ibu-ibu nggak ada sesi tanya jawab, Bu ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.